Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan, para akhwat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Rabbul Alamin, yang mana malam hari ini antum semuanya, kita semua dimudahkan oleh Allah untuk datang ke tempat ini, duduk bermajelis taklim, menelaah, mempelajari sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan Allah menganugerahkan ilmu yang bermanfaat buat kita, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas sunnah nabinya, di atas tauhid, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian rutin kita hadis al-arba'in nawawiyah, menginjak pada hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan hadis an Abi Sa'labata al-Khushani, bersumber dari Abu Sa'labah al-Khushani yang bernama Jursum ibni Nashirin radhiyallahu anhu. Jursum bin Nashir, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, innallaha farada faraido fala tudayyi'uha, sesungguhnya Allah menetapkan kewajiban-kewajiban, menetapkan fardu, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, jangan sampai kalian mengabaikannya. Kalau kita telaah dalam bahasa fikih maupun akidah, ada semacam istilah fardu, ada pula istilah wajib. Apakah keduanya bermakna sama ataukah beda? Ada yang mengatakan kalau fardu itu dasarnya pasti, sedangkan wajib itu ditopang dengan dasar atau dalil yang belum pasti. Ada yang mengatakan kalau fardu itu dalilnya berasal dari Al-Quran, sedangkan wajib itu dalilnya dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi argumen ini lemah. Lebih tepatnya sebenarnya
fardu dengan wajib itu maknanya sama. Maknanya sama. Kalau kita katakan puasa Ramadan termasuk fardu, bisa kita katakan puasa Ramadan itu wajib. Hanya saja kalau memang sangat ditekankan kewajiban ini, maka pakai istilah fardu. Ya, kalau memang sangat ditekankan. Ya. Tapi kalau sifatnya ya wajib tapi tidak terlalu ada penekanan sekali, ini biasanya pakai istilah wajib. Ya. Tapi intinya kita pakai yang ini bisa, yang itu juga yang bisa. Nah, kemudian sekarang kita berbicara tentang sisi hikmah. Kenapa Allah mengharuskan? Kalau bahasa Indonesia kan mengharuskan gitu ya. Memfardukan, mengharuskan. Mengharuskan suatu aturan kepada manusia, kepada hambanya. Kenapa nggak diberi pilihan saja? Artinya pilihan, kalau mau melakukan silahkan, nggak melakukan juga silahkan. Semuanya tidak ada siksaan. Bagi yang tidak melakukan, ya umpamanya tidak akan disiksa. Kalau seandainya demikian, juga harus imbang. Yang melakukan, yang menetapi kewajiban itu juga tidak layak untuk mendapatkan balasan, ya kan? Masa inginnya apa? Kalau amal soleh inginnya dibalas, tapi ketika berbuat dosa tidak ingin disiksa, ya tidak imbang seperti itu. Ya. Kalau memang tidak ingin disiksa, berarti ketika beramal jangan minta balasan. Kalau ini dikabulkan, tentu tidak ada hikmah, tidak ada perlunya manusia itu diciptakan. Kalau memang inginnya itu manusia serba bebas, merdeka gitu ya. Merdeka dari kekuasaan Allah. Tidak ada yang merdeka dari kekuasaan Allah. Kita semua ini adalah budaknya Allah, abdun. Kita semuanya adalah ibadullah. Hanya saja kita adalah budak-budak yang diperlakukan secara sangat-sangat baik sekali. Mereka-mereka yang tidak faham saja dengan syariat Allah ya Hanif, akhirnya merasa terkungkung, terikat, terpaksa. Itu Pak ya. Terpaksa. Tidak bisa merdeka, tidak bisa bebas. Ya. Andai kata manusia itu diberi kebebasan mutlak 100%. Tanpa dibebani ibadah. Kalau tanpa dibebani ibadah, berarti juga tanpa dibebani haram maupun halal. Apa yang akan terjadi? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan aturan kepada hamba, kepada manusia di muka bumi ini, tentu yang terjadi adalah kekacauan, kericuhan, kerusakan. Ya. Sama berarti, sama dengan kebun binatang. Kalau ini kebun manusia, gitu ya. Kalau ingin bebas ya sudah, tidak usah kerja. Ambil hartanya orang sekehendakmu. Kan begitu. Terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tapi kalau Anda digebukin, jangan minta tolong. Ya. Seandainya demikian, tentunya Pak ya,
Ya, kita lagi mengandai Pak ya. Apa faedahnya Allah Maha Bijak? Namanya bijak berarti tepat dalam memutuskan hukum. Wa huwal azizul hakim, wa huwal azizul ghafur. Berapa kali Allah menyebutkan namanya yang sangat agung ini, Al-Aziz. Kalau manusia ingin bebas merdeka, tidak ingin dibebani dengan perintah maupun larangan, tidak ada perlunya Allah menciptakan manusia. Kemudian sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu membebani syariat kepada manusia dan jin, baik berupa perintah maupun larangan, itu semata-mata untuk kebaikan manusia, untuk keberuntungan manusia, bukan untuk menyusahkan mereka, bukan untuk menyusahkan kita. Kita duduk di sini bermajelis taklim, untungnya apa? Mendengarkan suara. Kok enggak jalan-jalan saja? Ya, relax. Ya, di luar sana. Karena ada tujuan maslahatnya lebih besar. Dunia memang seperti ini. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Artinya apa? Orang mukmin itu seolah-olah di dunia ini seperti di penjara. Karena apa? Harus menjalankan aturan-aturan dan harus menjauhi larangan-larangan, seolah-olah seperti penjara, tidak bebas 100%. Ya. Padahal kalau kita jalani, Masya Allah, kita mendapatkan ketenangan hidup, ketentraman hidup, tenang dalam berpikir, kebahagiaan. Sedikit tapi dirasa sudah cukup, ya, kan begitu. Sederhana tapi dirasa sudah bagus. Ya, inilah seorang mukmin. Adapun orang kafir dikatakan apa? Surga untuk mereka. Karena apa? Bebas mereka berbuat. Siapa yang larang mereka untuk minum khamar? Bebas. Siapa yang melarang mereka untuk berzina? Bebas. Yang penting jangan maksa. Begitu. Ya. Siapa yang nyuruh mereka untuk berhenti makan riba? Tidak ada yang nyuruh. Ya. Bebas. Makanya masuk surga bagi mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan aturan, satu keharusan, fardu, kewajiban kepada hambanya. Ini untuk kebaikan hamba itu sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah itu yang memberi, bukan menerima pemberian. Ya. Allah tidak minta kepada kita pemberian atau makanan, justru kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu ada ayat yang berbunyi, barang siapa yang memberikan hutangan yang baik kepada Allah, ya, ini bukan berarti Allah itu miskin, tidak. Itu kembali kepada kita. Ya. Para jamaah yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita hidup Masya Allah dengan aturan-aturan yang ada, bagus, harmonis. Kalau tidak ada aturan bagaimana? Ya.
naudzubillah min dzalik, bisa kita bayangkan. Ya. Dan Allah tidak mungkin membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, ternyata setelah dilakukannya, dilaksanakannya, berjuta-juta manusia mampu melakukan kewajiban sebagai seorang muslim. Ya. Nah ini, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Jangan kalian sia-siakan. Menyia-nyiakannya bagaimana? Ya tidak melaksanakannya, meninggalkannya. Ya. Bagaimana dia akan mengajak orang lain untuk melakukan kewajiban sedangkan dia sendiri meninggalkan kewajiban. Bahkan bisa jadi dia nyuruh ngajak orang lain untuk meninggalkan kewajiban. Ya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah membuat batasan-batasan hukum, jangan kalian melampauinya. Ini mengandung dua makna. Pertama, berupa perintah, memberikan batasan-batasan suatu hukum, ketentuan. Ambil contoh salat 5 waktu. Jangan sampai kita melampauinya. Artinya apa? Melampaui batas. Sudah ditentukan 5 waktu, ditambah lagi waktu yang ke-6. Rakaat-rakaatnya sudah jelas, ditambahi lagi. Ini berarti melampaui kewajiban. Ya. Sudah ditentukan zikir-zikir setelah salat wajib. Ya. Secara khusus jangan sampai kita lampaui, ditambah-tambahi, abot, berat. Ya, kita rasakan sendiri ya, setelah salam itu sudah. Yang teringat ini apa? Urusan di luar ini harus segera kita tuntaskan. Bagaimana coba kalau kita harus ya nambah-nambahi, tidak akan istiqomah. Ya. Demikian pula seperti ya hari kemenangan-kemenangan. Ya. Dalam Islam ya, kalau kita lihat, kita pantau ya, setelah kemenangan Badar, ternyata Rasulullah tidak memperingati kemenangan perang Badar atau penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Ya, ternyata Rasulullah setelahnya tidak memperingatinya. Apa yang sudah terjadi di Indonesia, ya kita tidak bisa berbuat banyak. Ya, kalau memang itu satu urusan yang tidak ikut-ikutkan ke masalah ibadah, mudah-mudahan tidak mengapa. Yang mengapa, yang bermasalah, kalau itu disinggung-singgungkan dengan urusan ibadah. Urusan ibadah. Ya. Seperti ada acara peringatan Nuzulul Quran tanggal berapa? 20 Ramadan atau 17 Ramadan itu? 17 Ramadan. Ternyata setelah diteliti para ahli sirah, pertama kali wahyu turun kepada Nabi bukan pada tanggal 17 Ramadan, tapi pada menjelang atau awal-awal masuk tanggal 21 Ramadan. Ya. Para jamaah yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga bisa bermakna larangan. Allah membuat batasan-batasan berupa apa? Keharaman-keharaman. Ya. Jangan sampai kalian fala ta'taduha, menerjangnya. Ya. Ada perintah, ada larangan. Ya.
wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, mengharamkan beberapa hal ya, jangan kalian melanggarnya, jangan kalian menerjangnya. Diharamkan riba, ya sudah, jangan ngakal-ngakali, ya, jangan mengemas, memoles, ya. Ini kan bagi hasil, boleh bagi hasil, tapi mana realita kerjasamanya dalam bidang apa, perdagangan apa, dan begitu harus jelas, ya. Pembagiannya pun disesuaikan dengan keuntungan, bukan disesuaikan dengan modal, langsung dihitung dari modal, ya tidak. Ya. Para wanita, ibu-ibu, ya, remaja-remaja putri yang sudah dewasa, ya, diharamkan untuk membuka aurat, ya, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, makanya jangan dilanggar, ya. Ini semua demi kemaslahatan kaum wanita untuk menjaga kehormatannya. Karena wanita itu kan punya perhiasan yang asli, satu, yang kedua punya perhiasan yang tidak asli. Yang asli yang mana? Ya itulah, ya, fisiknya itu yang asli. Yang tidak asli yang menempel, ya perhiasan-perhiasan seperti bajunya, ya, antingnya, gelangnya, kalungnya, dan seterusnya. Ya. Jangan sekali-kali dilanggar, diterjang. Ya. Semua ini kemaslahatannya kembali kepada hamba. Ya. Dan kita lihat kejahatan-kejahatan, pelecehan-pelecehan itu karena apa? Ya, kaum wanita yang mereka tidak peduli dengan perhiasannya, dipamerkan. Coba Pak, kalau ada wanita misalkan ya di keramaian pakai jam dari emas, ya, jamnya kendor lagi, ya, lengannya agak tinggi, ya. Ini kira-kira menggoda para penjamret enggak? Menggoda. Kalau dijamret, ya salah memang jambretnya, tapi juga jenengan salah. Kenapa? Kenapa memamerkan? Ya, akan akhirnya semacam kayak menarik, ya, merangsang para penjamret. Kenapa tidak disimpan, disembunyikan? Ya, dompet, biasanya kaum wanita ya bawa dompet, dompetnya panjang, diewer-ewer gitu. Ini kan merangsang para penjamret, tukang copet. Kalau disaut, ya salah tukang sautnya, tapi jenengan juga keliru. Ya sama Pak, ya perhiasan yang menempel yang asli juga demikian. Jangan dipertontonkan, kalau dipertontonkan akhirnya dilecehkan, ya. Ya demikian. Ya, salah siapa? Mereka salah, ya. Jenengan juga keliru. Ya. Sekali lagi ini bukan untuk memberatkan kaum wanita, ya. Ini sebagai hijab, jilbab itu sebagai pertanda wanita tersebut memang wanita yang baik, ya. Karena dunia itu adalah ujian, semuanya adalah ujian, ya. Kita ini belum lulus, ya Pak ya, belum lulus. Sudah merdeka Pak? Sudah merdeka tahun 45 tanggal 17 Agustus, ya. Ya merdekanya mungkin merdeka parsial saja Pak ya, tapi tidak mutlak, hanya parsial sebagian saja, ya. Merdekanya nanti kalau sudah selamat nyebrang sirat, pintu surga dibuka, nas'alullah lana walakum al-afiyah wa dukhulul jannah. Ya, semoga masuk dalamnya, amin. Itu baru merdeka, selamat.
merdeka dari cengkraman setan, dari api neraka. Kalau sekarang ini belum, Pak ya. Belum, hanya parsial saja. Londo, wadoh wis ya. Sudah jauh, betul, tapi hawa nafsu, Pak, tidak jauh dari kita, lengket terus. Ya, fitnah-fitnah akhir zaman ya sudah banyak yang terlihat. Ya. Baik fitnah berupa syubhat, ya, kebingungan dalam menentukan yang benar mana, yang salah mana, ya, kerancuan-kerancuan dalam urusan agama. Ini kan apa? Syubhat. Belum ditambah dengan syahwat. Ya. Syahwat apa? Ya, kesenangan manusia terhadap lawan jenis, makanan, minuman, itu namanya syahwat kepada harta. Ya. Banyak fitnahnya. Ya. Daripada duit menang nggak menghasilkan, taruh saja di situ, nanti akan berkembang. Nah, ini kan namanya apa? Syahwat. Ya. Wasakata an asya'a rahmatan lakum. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa hal, tidak memutuskan ini halal ataukah haram, tapi didiamkan saja. Ya. Apakah ada tujuan? Ada. Rahmatan lakum. Ya. Karena sayang kepada kalian, kasihan kepada kalian. Makanya apa? Dibiarkan saja. Kalau semuanya harus dikomentari, baik halal maupun haram, ya, tidak cukup Al-Quran itu 30 juz. Tidak cukup. Mana dalilnya katanya ini haram? Nah, kalau disebutkan Al-Quran itu nggak cukup 30 juz, yang 30 juz saja, ya kita ini loh paling menghatamkannya pas bulan Ramadan, itu pun kalau khatam kan begitu. Apalagi kalau lebih dari 30 juz. Ya. Rahmatan lakum, mendiamkan beberapa hal, ya, dalam rangka apa? Untuk mengasihani kalian. Ya. Ghairu nisyanin, bukan karena lupa. Diamnya Allah itu, Allah berarti kan apa? Punya sifat apa? Kadang diam sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kapan Allah berbicara, terserah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ghairu nisyan, bukan karena lupa. Kalau kita kadang diam karena tak mikir, lali aku. Nah, karena apa? Lupa. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Yang lupa adalah kita. Wa ma kana rabbuka nasiyya. Dalam surat Maryam, Rabbmu, Tuhanmu itu tidak lupa, tidak pernah lupa. Kalau lupa bagaimana? Ini banyak nanti nilai-nilai yang tidak dimasukkan gitu ya. Akhirnya apa? Muspro, sia-sia. Aduh, beramalku nggak ada catatannya, kemana ini? Kan begitu, repot Pak ya. Allah itu tidak. Ya kalau kita Pak guru biasa, kadang nilainya berapa, tuh hilang catatannya. Wes DKI berapa? KKM kan begitu lah, gimana lagi? Ya. Tapi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terlupakan, terluputkan, tidak ada. Allah Maha sempurna. Kalau kita sempurnanya karena ada lupa Pak ya. Ya. Andai kata Allah itu lupa, waduh, apa yang terjadi? Kalau manusia itu kadang lupa, ini kadang-kadang kelupaan itu membawa kepada keberuntungan, tapi tidak secara mutlak. Lupa seharusnya berangkat janjian, ya, di mana misalkan di Kediri apa di Surabaya ada pertemuan, lupa, udah berangkat. Ada pertemuan dengan teman-temannya, atau mungkin reuni.
lupa, akhirnya berangkat. Bisa jadi lupa ini apa? Membawa kepada keselamatan. Andai kata jenengan berangkat, bisa jadi akan mengalami musibah, kecelakaan di jalan. Tapi tidak secara mutlak. Ya kadang-kadang lupanya ini yang membawa kepada kerugian. Waduh, sudah janjian ini malah nggak diter dagangan, akhirnya ndak laku. Ya. Ndak terbeli. Nah ini. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Loh, berarti Allah itu lupa. Di situ jangan serta-merta kita katakan oh berarti Allah itu lupa, tidak. Maksudnya Allah itu membiarkan mereka. Ini takwil yang benar. Ya, takwil yang benar. Fala tabhasu anha. Maka janganlah kalian mempertanyakan hal-hal yang sudah didiamkan. Ya, misalkan apa? Nyun sewu. Ini minuman jahe kok nggak ada ketentuannya halal atau haram. Ustadznya minum berarti halal gitu ya. Bismillah. Didiamkan kan? Mana ada nas jahe itu halal di dunia maksudnya. Kalau di akhirat di surat Al-Insan ada ya zanjabila. Tapi di dunia ada enggak? Didiamkan, haram ataukah halal? Ya sudah, berarti kembali kepada hukum asal. Hukum apa namanya? Hukumnya apa? Halal kan begitu. Selagi tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Ya. Pakar medis tentunya sudah meneliti, tidak ada bahaya, bahkan banyak khasiatnya. Kalau tahu ada sedikit bahaya itu tidak seberapa. Ya kecuali mungkin bagi beberapa orang yang mengidap penyakit tertentu, ya memang dia harus menghindari beberapa minuman atau makanan tertentu. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang Allah diamkan. Ya. Tidak diputuskan halal maupun keharamannya. Berarti kembali kepada hukum asal. Ini dalam urusan dunia, hukum asalnya adalah boleh. Tapi dalam urusan ibadah beda lagi. Ya. Hukum asal ibadah itu adalah terlarang. Walaupun Allah mendiamkannya. Ya. Sampai kapan larangan ini? Larangan ini akan hilang kalau memang betul-betul ada perintahnya atau dasarnya. Untuk urusan dunia, ya, hukum asalnya adalah mubah boleh sampai ada keterangan dalil yang mengharamkannya. Jangan dibalik. Kalau dibalik, mana dalil sih ibadah ini diharamkan? Repot nanti. Bermunculan bid'ah tiap hari, tiap minggu, ya, tiap tahun, ya. Akhirnya tidak mampu kita mengerjakan. Bingung mana ini sebenarnya yang syariat, mana yang bukan syariat. Ya. Fala tabhasu anha. Janganlah kalian membahasnya, menanyakannya. Ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kami cuplik dari keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Walaupun mungkin sebagian sudah kami sebutkan pada penjelasan yang baru saja. Ya. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya hak mutlak yang menentukan perintah maupun larangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Rasulnya yang mengikuti Allah, ya. Wahyuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Rasul, ini larangan Rasul. Ya maksudnya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kita sendiri nggak bisa berkomunikasi Pak ya, langsung dengan Allah kan nggak bisa. Harus apa lewat Rasul. Rasul sendiri apa? Dengan perantara malaikat Jibril. Ya.
Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, kewajiban untuk memelihara hal-hal yang Allah fardukan, dipelihara. Caranya dipelihara bagaimana? Ya mempraktekannya. Kalau kita nggak mempraktekannya, berarti kita menyia-nyiakannya. Walaupun tiap hari kita membacanya, ya. Kita menjaga sholat berjamaah. Caranya ya mempraktekannya. Kita menjaga syariat bagi para wanita untuk berjilbab. Ya dipraktekanlah oleh mereka. Ya, kita motivasi. Ya. Kita menjaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita praktekkan sunnah-sunnah tersebut. Ya. Yang dianggap asing maupun yang tidak dianggap asing, ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah, ya, bahwasanya tidak diperbolehkan melampaui batas dalam menegakkan hukum yang sudah ditentukan oleh syariat. Allah menentukan hukuman bagi pezina yang belum pernah nikah beneran, nikah sahih, ya. Hanya dicambuk berapa kali? 100 kali, ya. Tapi kita melihat ini sudah 2 kali, 3 kali, berarti harus lebihkan, kan begitu. Wah, ini orangnya terlalu kuat ini, ya. Kulitnya seperti kulit badak, kan begitu. Kan begitu, ya. Sudah biasa kerja angkat barang tanpa baju, sing kulitnya sudah tebal, ngapalen, dipukul nggak mempan, ya, nggak terasa sakit. Wah, berarti kita lipat gandakan atau tambah 50% menjadi 150 kali. Tetap tidak boleh, tetap tidak boleh. Tapi kalau cambuknya hanya 100 kali, dia nggak akan jerah. Jerah ataupun tidak jerah, ini hukuman yang sudah Allah tentukan, hanya 100 kali derah, 100 kali cambukan. Siapa yang lebih mengetahui? Antum a'lamu amillah, kamu yang tahu, lebih tahu ataukah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sama dengan kafarat bagi suami yang mengumpul istrinya di siang bulan Ramadan dan dia dalam kondisi memang berpuasa, ya. Kalau misalkan wah dia orang yang kaya raya, kan kafarahnya itu kan harus tartib, harus tertib, ya. Memerdekakan budak pertama. Kalau tidak bisa, tidak kuat, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, ngasih makan 60 fakir miskin. Kalau ternyata nyun sewu lebih kere dari orang miskin yang di kampungnya itu, ya sudahlah pokoknya. Ya, kalau ada yang punya duit, punya makanan, kasih ke, ya, orang ini, kasih makan keluarganya, kan begitu. Nah, ini imam atau qadhi, hakim mungkin punya ijtihad lain. Ini kalau sekedar untuk orang ini, sekedar untuk memerdekakan budak, ini sangat ringan sekali. Tidak jerah nanti dia ngulangi lagi, ya. Saya langsung melompat ke urutan yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini benar apa enggak? Tidak benar, harus urut dulu. Walaupun dia nggak jerah, sudah pokoknya suruh merdeka, malah syukur banyak budak yang merdeka. Ya, walaupun kelihatannya baik, ini akan jerah insya Allah. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, difatwakan demikian. Ya, kelihatannya bijaksana tapi tidak bijaksana. Ya, urutan pertama tetap memerdekakan budak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita ambil dari
Hadis ini Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat diam. Ya, ada kalanya Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, ada kalanya Allah diam. Bukan berarti ini apa? Menunjukkan kekurangan Allah, tidak. Ya. Manusia juga demikian. Hanya saja tidak sama antara diamnya Allah dengan diamnya manusia. Ya. Lisan kita ini juga tidak sabar Pak kalau harus diam terus, kan begitu Pak ya. Selagi pokoknya lisan kita tuh melek, mata kita melek, nggak tidur, inginnya bicara gitu Pak ya. Inginnya bicara. Ya. Ya. Tapi bagaimana supaya pembicaraan ucapan kita ini apa tetap terkendali? Ya, kalau sudah habis bahan untuk dibicarakan ya sudah baca Al-Qur'an. Itu solusinya. Ya. Apalagi yang punya kenangan-kenangan lama. Apa kenangan lama Pak? Yang kelam tapi Pak ya. Suka ya apa namanya? Nyanyi dangdutan, mahir, pernah ngefan dengan lagu-lagu rock kan begitu. Apa musik-musik keras kan begitu. Pop, jazz kan begitu. Selorok dan seterusnya. Alihkan semuanya itu. Sekarang jenengan punya kemampuan baca Al-Quran seindah-indahnya. Ketika lisan ini tidak mau, dia sudah baca Al-Quran. Ya. Diperbagusi baca Al-Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk golongan kami yang sempurna orang yang tidak bisa, orang yang tidak mengiramakan Al-Quran. Artinya membacanya lurus saja. Ya. Ya, seolah-olah tidak ada bumbunya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada masalah. Ada beberapa hal yang Allah diamkan. Ini ada melekat dalam fisik kita. Seperti bulu yang ada menempel dalam jasad manusia, bulu rambut. Ya. Bulu atau rambut yang menempel dalam tubuh manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada bulu atau rambut yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, diperintahkan oleh syariat Islam untuk menghilangkannya atau membersihkannya, mencabutnya. Maka harus dicabut. Contoh, ya, bulu kemaluan, kemudian bulu ketiak, ya, ini diperintahkan. Atau rambut kepala dalam kondisi-kondisi tertentu, ibadah-ibadah tertentu, ya, habis manasik umroh, tahallul, habis tahallul, maka apa? Ketika tahallul apa? Mencukur rambutnya, bisa habis, bisa tidak habis, boleh duanya. Kemudian ada bulu atau rambut yang terlarang untuk menghilangkannya atau mencukurnya. Apa itu? Ya, jenggot. Ya. Yang tadi Pak, yang pertama itu yang diperintahkan untuk menghilangkannya atau mencukurnya atau menguranginya, diantaranya adalah kumis, rambut kumis. Ya. Nah sekarang yang kedua, yang justru malah dilarang untuk menghilangkannya, diantaranya adalah jenggot. Ya. Nah, kenapa demikian? Ya. Supaya seorang muslim itu beda penampilannya dengan selain muslim. Tapi selain muslim mereka juga sekarang banyak yang memelihara jenggot. Ya silahkan. Apakah kalau seandainya mereka itu Pak, umpamanya Pak ya, bagi para wanitanya misalkan ya, wanita-wanita yang selain muslim,
Mereka ternyata pakai jilbab. Oh, berarti apa? Biar gak sama sekarang muslimah harus buka-bukaan. Kan tidak, kan begitu. Ya sama juga dalam urusan jenggot, Pak ya. Ketika ada sebagian orang kafir mereka memeliharanya, silakan. Bukan berarti apa? Wah, berarti kalau gitu kita sama. Berarti kita sekarang harus beda dengan mereka, mencukur. Ya tidak demikian. Ya. Secara umum kan mereka kan apa? Mencukur. Tidak memelihara. Ya. Nah, ini diantara sunnah yang di akhir zaman ini apa berat. Berat bagi sebagian. Beratnya sebenarnya apa, Pak ya? Bukan karena dihukum, Pak ya. Ya karena merasa memang dirinya yang berat kan begitu. Karena nanti bisa ya mempengaruhi apalah kan begitu. Ya. Kalau ditanya apa sih faedahnya? Memangnya jenggot itu menunjukkan ketakwaan. At-taqwa hahuna kan begitu. Takwa kan di sini, di dalam hati begitu. Luar itu tidak masalah begini begitu. Yang penting hatinya. Pripun Pak? Jawabnya? Setuju? Ya. Apa yang ada dalam hati ini akan terbuktikan dengan penampilan luar. Luar itu adalah cerminan apa? Cerminan hati. Ya. Kalau hatinya baik, maka luarnya baik. Kalau hatinya bermasalah, luarnya akan masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, ada bulu atau rambut yang didiamkan. Tidak diperintahkan untuk dipotong, tidak diperintahkan untuk dipelihara. Nah, ini bagaimana? Maka jawabannya adalah kalau memang bulu-bulu tersebut terutama bagi kaum wanita, ya, itu mengganggu penampilan kecantikannya. Kan ada kadang wanita ya, bulu di lengannya sama di betisnya kok mirip-mirip bulu laki-laki, kan ini kan mengurangi keindahannya. Maka tidak mengapa, bahkan mungkin harus dihilangkan. Tapi kalau bulu itu bulu di lengan, betis laki-laki, ya jangan dihilangkan. Justru ini menunjukkan kekuatannya kan begitu. Kejantanannya kan begitu. Ya. Nah ini. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah larangan membahas masalah-masalah yang tidak pernah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, terutama itu yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan didewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jangan menanyakannya. Seperti yang pernah ana singgung pada beberapa kesempatan yang lalu, Allah itu kan tiap sepertiga malam yang akhir turun ke langit dunia. Kan langsung akal ini akan bermain, Pak ya. Kalau begitu harusnya bisa apa? Kosongan begitu. Yang seperti ini sebenarnya tidak boleh kita tanyakan. Tapi karena mereka ahli takwil, orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya terpaksa kita bahas. Karena awalnya mereka itu sudah menyamakan dulu, Pak, antara turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ya kalau kita jadi kan duduk di kursi turun ke bawah, kursinya kosong. Jangan disamakan, itu kan manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, Pak, yang terjadi misalkan kayak di Saudi Arabia, Pak ya. Itu sudah turun temurun.
Sejak Islam ada, ya, di Jaziratul Arab, terutama di Madinah maupun Makkah. Di sana ada adzan berapa kali Pak? Adzan Jumat dua kali. Ya. Kalau yang sudah berjalan, misalkan jenengan tinggal di sana, ya, sudah 2 kali, tidak usah membahas. Ya. Itu yang sudah berjalan sekian lama, dan itu pun ada dasarnya. Utsman bin Affan, ya, mempraktekkan adzan dua kali. Ya. Kalau di Indonesia bagaimana Pak? Kalau memang di satu masjid, ya, sudah berjalan 2 kali, ya silahkan, tidak ada masalah. Kalau memang yang sudah sekali, ya biarkanlah sekali, kan begitu. Kalau misalnya terlalu dekat jaraknya di satu masjid antara adzan pertama dan yang kedua, ya jenengan kasih saran, ya. Karena intinya Pak, adzan pertama itu tujuannya untuk mengingatkan manusia untuk bersiap-siap, ya, berangkat ke masjid, ya. Tapi yang memang sudah berjalan 1 kali adzannya, ya tidak usah dibahas lagi. Ini harus 2 kali, tidak usah. 2 kali juga tidak apa-apa, sekali juga tidak apa-apa. Ya. Sudah isya nggih? Sampun nggih. Ini diantara faedah atau hikmah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-30 ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, keteguhan kepada kita dalam menjalani kewajiban-kewajibannya, dan tetap istiqomah dalam praktekannya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.